Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Prayoga, NPM 2404110119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas terkait co-production, pengelolaan sampah masyarakat, strategi kolaborasi publik, komunitas untuk pengurangan sampah mandiri di Kabupaten Situbondo. Sebelumnya, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah birokrasi evaluasi akhir semester. Oke. Yang pertama ada latar belakang dan urgensi masalah. Jadi pada latar belakang, pelayanan publik dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Situbondo, saat ini tengah menghadapi titik jenuh struktural. Model birokrasi konvensional yang mengandalkan pendekatan top-down dengan pola kolektif angkut buang atau unilateral dinilai tidak lagi relevan maupun sanggup mengimbangi eksponensial laju timbulan sampah perkotaan maupun pedesaan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Situbondo selaku instansi sektoral penanggung jawab secara konsisten dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah, keterbatasan armada pengangkut sampah, serta kelangkaan personel lapangan. Di sisi lain, tata kelola pelayanan konvensional ini melahirkan asimetri peran, yakni yang tajam. Birokrasi bertindak sebagai penyedia tunggal yang sangat aktif atau produser, sementara masyarakat diposisikan hanya sebagai penerima atau konsumen pelayanan yang pasif, acuh, dan transaksional atau konsumer. Lalu ada masalah utama. Asimetri peran ini memicu munculnya free rider problem di tengah masyarakat Situbondo, di mana warga merasa tanggung jawab kebersihan lingkungan sepenuhnya berada di pundak pemerintah daerah karena mereka telah membayar retribusi sampah. Dampaknya terlihat nyata dengan menjamurnya titik pembuangan sampah liar di tingkat kecamatan. Kebiasaan ini membakar sampah secara terbuka yang merusak kualitas udara, serta ancaman kelebihan kapasitas atau shock load di tempat pemrosesan akhir atau TPA. TPA Seliwung di Kecamatan Panji yang menampung tumpukan sampah dari wilayah perkotaan Situbondo. Oleh karena itu, diperlukan redesign tata kelola pelayanan publik melalui dekonstruksi peran birokrasi tradisional menuju kemitraan kolaboratif yang inklusif bersama masyarakat. Lanjut, yakni pisau analisis teori dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini menggunakan paradigma co-production. Dalam studi administrasi publik modern, teori co-production ini yang dipopulerkan oleh Tony Beaufort tahun 2007 menawarkan alternatif radikal terhadap kegagalan penyediaan pelayanan publik searah. Beaufort mendefinisikan co-production ini sebagai kemitraan setara antara penyedia pelayanan profesional atau birokrasi pemerintah dan pengguna layanan beserta komunitas dalam memanfaatkan kapasitas kolektif guna mencapai luaran atau outcomes pelayanan yang optimal. Pendekatan ini berupaya untuk menggeser kedudukan warga negara dari sekedar konsumen pasif pelayanan atau citizen as consumer menjadi produsen pendamping yang aktif atau citizen as co-producer. Keberhasilan pelayanan publik ini tidak lagi diklaim sepihak oleh keberadaan aset fisik atau infrastruktur negara, melainkan dianalisis melalui 3 dimensi operasional yang saling terintegrasi. Nah, 3 dimensi ini yakni yang pertama ada co-design, proses perumusan kebijakan, aturan main, dan desain teknis operasional pelayanan yang dirancang secara deliberatif antara aparat birokrasi dengan perwakilan kelompok masyarakat. Yang kedua ada co-delivery.
yakni sinergi operasional nyata di lapangan, di mana warga mengalokasikan tenaga dan waktunya. Misalnya, melakukan pemilahan sampah untuk melengkapi kapasitas pelayanan formal yang disediakan oleh aparat pemerintah. Yakni yang ketiga, yaitu co-assessment, yaitu mekanisme pengawasan dua arah yang konsisten untuk memantau kualitas pelayanan, kinerja kemitraan, serta penegakan sanksi moral maupun sosial secara kolektif terhadap pelanggaran kesepakatan bersama. Lanjut, yakni gambaran umum. Gambaran umum terkait Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo merupakan wilayah pesisir strategis di ujung timur Jawa Timur yang membentang di sepanjang Selat Madura dengan karakteristik sosio-kultural, agraris, religius yang kental, di mana jaringan pondok pesantren besar bertindak sebagai pilar utama, modal jaringan pondok pesantren besar bertindak sebagai pilar utama, modal sosial kemasyarakatannya, guna mengimbangi laju pertumbuhan daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup saat ini tengah gencar mereformasi tata kelola kebersihan dari sistem konvensional atau kumpul, angkut, buang menuju sistem pengelolaan berbasis sumber hulu atau rumah tangga. Langkah strategis ini diwujudkan melalui akselerasi pembangunan infrastruktur TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah RITAS, reuse, recycle, optimalisasi peran bank sampah unit lokal, serta kampanye pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah guna mereduksi beban harian tempat pemrosesan akhir atau TPA Seliwung demi terciptanya kelestarian ekologi daerah yang berkelanjutan. Dari gambar di atas, ini merupakan representasi visual dari sinergi operasional tata kelola sampah terpadu yang melibatkan antara kolaboratif aktif antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dan komunitas masyarakat setempat di lapangan. Yang selanjutnya yakni profil data sampah Situbondo. Nah, potret kuantitatif pengelolaan persampahan di Kabupaten Situbondo menunjukkan kesenjangan operasional atau operational gap yang mengkhawatirkan, di mana total sampah harian yang ditimbun di TPA Seliwung mencapai 138 ton per hari. Sedangkan kapasitas pemulihan manual di hilir hanya mampu menyerap 87,9 ton per hari, sehingga menyisakan residu akumulatif sebesar 50,1 ton per hari. Kerentanan ekologis ini diperparah oleh nihilnya teknologi pemulihan gas metan atau 0 GG per hari dan pembatasan pemeriksaan air lindi atau leachate berkala setiap 3 hingga 6 bulan sehari. 3 hingga 6 bulan sekali. Padahal jarak terdekat TPA dengan kawasan permukiman warga relatif dekat, yaitu hanya berkisar 2 km saja. Ketiadaan teknologi penanganan di hilir yang dekat dengan hunian ini membuktikan bahwa perbaikan teknis pasca produksi sangat mahal dan lambat, sehingga data teknis tersebut secara empiris memberikan legitimasi ilmiah yang kuat bahwa reformasi birokrasi melalui skema co-production di tingkat hulu adalah kebutuhan mutlak demi mereduksi ancaman degradasi lingkungan secara berkelanjutan. Untuk data-data ini pun saya peroleh dari dokumen SSK resmi dari Kabupaten Situbondo, Dinas Lingkungan Hidup, dan dokumen evaluasi tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo. Selanjutnya yaitu sebaran potensi komunitas. Jadi Kabupaten Situbondo ini memiliki sebaran kelembagaan masyarakat yang relatif sangat besar, yakni ada bank sampah unit atau BSU aktif, yakni sebaran kuantitas atau potensinya tersebar hingga 34 unit terdaftar yang fungsinya itu menjadi motor penggerak sirkular ekonomi penyerapan sampah anorganik. Yang kedua yakni ada kelompok kerja PKK penggerak desa, yakni sebaran komunitasnya ada sebanyak 132 kelompok kerja, yakni fungsinya itu untuk agen edukasi,
sosialisasi, dan pengawasan pemilahan harian tingkat keluarga. Yang ketiga yakni ada pondok pesantren jangkar atau eko pesantren, yakni sebarannya ada 14 kompleks utama, yakni fungsinya itu untuk pusat edukasi spiritual lingkungan dan lokomotif perubahan perilaku santri. Yang terakhir ada forum komunitas hijau dan pegiat lokal, yakni dari sebaran komunitas ini dia ada 6 organisasi induk yang fungsinya untuk pemberdayaan advokasi publik, pelatihan kompos, dan pendampingan kader desa. Selanjutnya ada analisis co-design atau perencanaan. Dalam dimensi co-design ini, proses perencanaan program kebersihan di Situbondo masih didominasi oleh pola asimetris searah dari birokrasi ke masyarakat. Sosialisasi program pemilahan sampah kerap kali diturunkan oleh DLH Situbondo setelah draft anggaran dan rancangan teknis program selesai secara sepihak di kantor dinas. Aktivitas sosialisasi kepada kader PKK maupun perangkat desa seringkali terjebak dalam batas formalitas seremonial tanpa memberikan hak suara deliberatif bagi warga lokal. Akibatnya, terjadi kegagalan rancangan program karena masyarakat tidak diberikan otoritas untuk menyesuaikan sistem penanganan sampah dengan dinamika kultural lingkungan mereka. Sebagai contoh, penanganan sampah di kawasan nelayan Besuki sangat berbeda dengan wilayah perkotaan Dawuhan. Untuk mewujudkan co-design atau perencanaan yang sejati, Musrenbang harus didorong untuk melahirkan draft zonasi tempat pembuangan sementara atau TPS tingkat desa dan rancangan aturan denda lokal yang dirumuskan sendiri oleh kesepakatan warga bersama pemerintah desa sebelum diajukan ke dinas terkait. Selanjutnya ada analisis co-delivery atau pelaksanaan. Dimensi co-delivery menyajikan bukti empiris yang paling kuat mengenai efektivitas kemitraan dalam persampahan melalui integrasi peran yang terstruktur. Yang pertama ada masyarakat hulu melakukan aksi pemilahan mandiri dari dapur rumah tangga menjadi sampah organik, dikomposkan sendiri atau biopori, dan anorganik. Sampah plastik bernilai jual tinggi kemudian dikirim ke Bank Sampah Wijaya Mandiri untuk ditukar dengan insentif finansial tabungan. Yang kedua ada birokrasi sebagai hilir. Peran DLH Kabupaten Situbondo ini bergeser secara radikal. Aparat dinas tidak lagi dibebani tugas memilah tumpukan sampah basah bercampur yang tidak higienis. DLH yang memfasilitasi pengangkutan residu akhir yang benar-benar tidak bisa daur ulang ke TPA Saliwung, sekaligus mendistribusikan bantuan sarana operasional seperti alat kompres botol plastik atau tong komposter komunal melalui dana CSR BUMN atau BUMD. Yang selanjutnya ada analisis co-assessment atau evaluasi. Meskipun secara teoritis dan kinerja operasional sangat menguntungkan, implementasi co-production di Situbondo ini menghadapi dua hambatan utama. Yang pertama yakni hambatan kultural atau masyarakat. Kepatuhan warga yang masih rendah dan tidak konsisten. Sebagian besar warga masih terbiasa membuang sampah secara liar ke sungai, seperti Kali Jumain di wilayah Besuki, atau membakar sampah dedaunan di perkarangan belakang rumah karena dianggap lebih praktis dibanding harus memilah. Yang kedua adalah hambatan struktural atau birokrasi. Kebiasaan binaan birokrasi yang bersifat musiman, DLH Situbondo maupun pihak kecamatan seringkali sangat aktif melakukan pembinaan dan pengawasan saat menjelang masa penilaian Piala Adipura atau Lomba Desa Bersih. Namun, langsung dalam vakum pendampingan pasca kegiatan berakhir. Co-assessment ini harus dibangun melalui sistem pengawasan dua arah. Warga Situbondo diberikan legitimasi untuk melaporkan keterlambatan layanan angkut residu dari DLH. Sementara pengurus RT RW
diberikan payung hukum yang kuat untuk memberikan teguran administrasi atau sanksi sosial kepada warga yang secara konsisten enggan memilih sampahnya. Enggan memilah sampahnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Bahwasanya saya simpulkan dari bahasan ini, strategi pengelolaan persampahan di Kabupaten Situbondo tidak lagi diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis birokrasi yang sentralistis dan unilateral. Penerapan paradigma co-production ini membuktikan bahwa pembagian beban peran yang setara antara DLH Situbondo dan kapasitas sosiologis warga atau melalui jejaring PKK dan bank sampah ini mampu melahirkan efisiensi pelayanan yang luar biasa berupa pemotongan volume sampah harian di hulu hingga 45% dan efisiensi logistik APBD daerah hingga 35%. Co-production sejatinya itu bukan sekadar gerakan kerja bakti sosial biasa, melainkan manifestasi nyata dari reformasi birokrasi modern di mana ukuran keberhasilan pelayanan publik tidak lagi dinilai dari seberapa besar dominasi aset fisik institusi pemerintah, melainkan seberapa tangkas birokrasi dalam memobilisasi, memfasilitasi, dan berkolaborasi secara setara dengan kekuatan modal sosial masyarakat daerahnya. Oke, untuk selanjutnya yakni di sini ada 4 referensi yang saya pilih, yakni ada dari jurnal Pratama dan kawan-kawannya tentang analisis co-production dalam pengelolaan ruang publik Danau Opi Palembang, keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan pelaku lokal. Yang kedua, saya mengambil jurnal sebagai referensi dari Prastya dan kawan-kawannya tentang analisis kelembagaan pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang. Yang ketiga ada Putri dan kawan-kawannya dengan judul Analisis Model Co-Production dalam Pengelolaan Fasilitas Publik di Taman TVRI Kota Palembang di Kota Palembang. Nah, untuk yang keempat ini saya mengambil dari laman web resmi dari Kabupaten Situbondo, yakni Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pokja PKP Kabupaten Situbondo, dan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten atau SSK Kabupaten Situbondo periode 2025-2029. Baik, sekian presentasi atau pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.